Nah, kalau sudah mencapai 80 kilo apakah boleh kita ngosor sholat, Pak? Ya boleh saja, karena ada kaul yang memperbolehkan kita mengqashar sholat di jarak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, itu syarat yang kedua. Yang kedua itu harus sudah mencapai batas mengqashar sholat. Kalau pepergiannya cuma 10-an kilo ya tidak boleh. Kita cuma ganti apa? Dari desa satu ke desa yang lain ya nggak boleh, kecuali desanya itu memang jauh kan. Kalau cuma bepergian 10 kilo, 80 20 kilo ya tidak perlu kita mengqashar sholat. Wasalisu, syarat yang ketiga kita nanti boleh mengqashar sholat itu adalah ayakuna yento ono sopo al-qasiru wong kang ngosor iku mudian wong kang nglakoni li sholati maring sholat arubaiyati kang bangsa 4 rakaat. Amal faitatu anapun utawi sholat kang pot hadiron ing dalem ana omah fa iku falatukdo mongko ora kena den kodoni fihi ing dalem faitah apa maksurotan halih den qashar. Wal faitatu utawi salat kang pot fi safari ing dalam pelungan iku tukdo den kodoni apa faitah maksurotan halih den qashar la fil hadari ora ing dalem omah. Nah, syarat yang ketiga itu adalah ayakunal qashir mudian li sholatir rubaiyah. Orang yang bepergian atau orang yang mengqashar itu melakukan sholat meringkas sholatnya itu pada sholat-sholat yang 4 rakaat, tidak boleh sholat yang 2 rakaat ataupun 3 rakaat. Nah, sedangkan sholat yang faitah atau sholat yang qadha, sholat yang tidak dilakukan pada waktunya itu, ketika qadhanya itu di rumah maka fala tuqda fihi maksuratun. Ketika dia itu orang yang bepergian maka dia tidak boleh mengqadai sholatnya, maksudnya tidak boleh mengqashar sholat yang dilakukan di waktu di rumahnya itu diqadha. Misal sudah apa di waktu pagi subuhnya itu mengqadha, nah, terus dia bepergian, bangun tidur langsung bepergian sampai Surabaya semisal. Lah itu nanti kok subuh ya, isya lah, pakai isya. Kalau subuh kan tidak bisa diqashar. Dia sholat isya atau sholat duhur jam 12 itu dia tidur, bangun-bangun sudah asar. Lah dia belum sholat duhur, berarti duhurnya itu kan qadha. Terus dia bepergian ke Surabaya 4 jam atau 5 jam, jam 9 dia sudah sampai Surabaya. Dia mau mengqashar sholatnya, sholat duhur yang dia kodok di rumahnya itu. Lah itu nanti tidak boleh sholat duhur itu dikodok terus diqashar di waktu bepergian. Sedangkan sholat kodok di waktu bepergian itu bisa dikodoi dengan ketika dia masih dalam perjalanan bepergian itu, tidak boleh dikodoi di rumah. Sudah sampai rumah terus akhirnya dia mengqadha terus mengqashar sholatnya, itu nanti tidak boleh. Jadi kalau dia masih bepergian dia bisa mengqadha terus mengqasharnya, tapi kalau dia sudah di rumah ataupun sebaliknya itu nanti status dia sebagai musafir dan seorang yang orang yang bermukim itu nanti sudah berbeda. Kalau mukim ya sholat untuk mukim saja, sholatnya harus penuh. Kalau dia itu orang yang bepergian itu nanti ya boleh saja, tapi alangkah baiknya kalau qadha itu ya dilakukan sebagai mana mestinya, harus disempurnakan. Itu sholat yang syarat yang ketiga. Sholat yang bisa diqashar itu adalah sholat yang 4 rakaat. Warabi'u, sebentar nanti saya buka pertanyaan, 2 persyaratan lagi, masih setengah jam. Warabi'u utawi kang kaping 4, syarate salat kang kaping 4 iku ayan wiya yen to niat sapa al musafiru wong kang musafir, wong kang lelungan al qasra ing qasar li sholati maring salat mal ihrami
sartane takbiratul ihram biha kelawan sholat. Yang keempat, syaratnya seseorang itu bisa mengqashar sholat itu adalah ayanwiyal musafir al-qasra lis-sholah. Seorang musafir itu harus ada niat ketika dia takbiratul ihram, itu harus ada niat mengqasharnya. Jadi kalau kita pas takbir itu ditambahkan, kalau pas sholat biasa di rumah itu kan ada ta'yin, ada fardiyah, ada satunya apa itu sebutannya. Jadi yang wajib kan usolli fardul maghrib. Nah, itu harus ditambahi qasron. Fardul lillahi ta'ala, itu cukup. Kalau jadi imam ya ditambahi imaman ataupun makmuman, itu nanti boleh. Jadi ketika mengqashar sholat itu nanti ketika kita takbir harus disertai dengan niat qasron. Saya niat sholat wajib isya qashar atau ringkas fardhu lillahi ta'ala. Jadi pas takbir Allah, hatinya itu bilang ada kesengajaan untuk mengutarakan niatnya itu. Sholli fardhu maghrib qasron lillahi ta'ala. Terserah mau bahasa Arab boleh, Jawa boleh ataupun Indonesia. Kan itu adalah krentek atau perkataan yang ada di dalam hati kan. Saya niat sholat wajib asar qashar karena Allah. Tadi makmum ya ditambahi makmuman itu. Nah, jadi yang keempat itu saya ulangi, syaratnya itu harus ada niat mengqashar sholat ketika dia takbiratul ihram. Wal khamisu utawi syarate qashar kang kaping 5 iku alayatama yen ta ora makmum sapa musafir fi juz'in ing dalam juz min sholatihi saking sholate musafir bimukimin kelawan wong kang mukim. Ai biman tegese kelawan wong yusoli kang salat sapa man salatan kelawan salat tamatan halih sempurna. Liasmila supaya mengko sapa al musafir wong kang lelungan al mutimma ing sapa al musafiru ing wong kang lelungan al mutimma kang den kang nyempurnaake salate. Jadi syarat yang kelima itu adalah seorang musafir itu tidak bermakmum dengan orang mukim. Maksudnya apa? Jenis sholatnya itu nanti kan sudah berbeda. Orang mukim sholatnya itu penuh 4 rakaat semisal. Kalau orang yang musafir itu sholatnya cuma 2. Jadi sudah berbeda jumlah rakaatnya, itu nanti tidak boleh bagi seorang yang musafir itu bermakmum pada orang yang mukim, kecuali ketika seorang musafir itu tidak mengqashar sholatnya, itu nanti ya boleh-boleh saja. Tapi kalau seorang musafir itu mengqashar sholatnya, itu dia tidak boleh bermakmum pada orang mukim yang sholatnya itu penuh. Nah, gitu. Itu syarat yang keempat. Syarat yang terakhir, syarat yang kelima. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan dari kang-kang santri ataupun mbak-mbak santri tentang qashar sholat. Qashar sholat, meringkas sholat itu dengan 5 persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi saya ulangi ringkasannya, syarat seseorang itu bisa mengqashar sholat itu yang pertama itu adalah perjalanannya untuk bepergian itu tidak untuk maksiat, itu yang pertama. Terus yang kedua sudah mencapai jaraknya itu antara paling aman ya pakai 80-an kilo atau 100 kilo. Nah. Dan yang ketiga itu adalah sholatnya yang diringkas itu adalah sholat yang 4 rakaat. Yang keempat, ketika takbiratul ihram itu dia harus niat. Yang kelima, seorang yang musafir itu tidak boleh bermakmum ketika dia mau mengqashar sholat, tidak boleh bermakmum pada orang yang mukim atau orang penduduk setempat yang tidak melakukan bepergian. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan, silahkan. Ada? Oke. Silahkan untuk pertanyaan pertama dari Mbak siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila dari Nganjuk. Silakan Mbak Sheila dari Nganjuk. Pertanyaannya, apakah ada ketentuan khusus mengenai niat sholat qashar dalam Fathul Qorib? Nah, terima kasih. Ini pertanyaan pertama dari Mbak Sheila dari Nganjuk. Nah,
Untuk pertanyaannya adalah tentang niat qasar.